Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri Sinda Nura Najminisa, NIM 30701900053. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatona Ayudinar Melati. Pertanyaan pertama, dalam klasifikasi psikopatologi terdapat 3 macam, yaitu DSM, PPDGJ-3, dan ICD-10. Apa perbedaan antara DSM dan ICD-10 tersebut? DSM merupakan singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. DSM sendiri merupakan terbitan dari American Psychology Association atau APA, yang berisikan ringkasan mengenai gangguan mental, daftar kriteria diagnostik, dan penjelasan terperinci mengenai definisi sampai klasifikasinya. DSM ini dapat membantu psikolog dalam mendiagnosis gangguan mental melalui daftar kriteria yang tersedia dalam DSM tersebut. Jadi DSM ini sudah mengalami banyak perubahan dan revisi seperti menambahkan jenis penyakit baru dan menghapus jenis-jenis penyakit yang sudah tidak dianggap sebagai penyakit mental. DSM yang terbaru adalah DSM 5 pada tahun 2013. Lalu ICD. ICD merupakan singkatan dari The International Statistical of Disease and Related Health Problems. Jadi ICD ini merupakan terbitan dari World Health Organization atau WHO yang berisikan sistem klasifikasi gangguan abnormal dan diakui secara internasional. ICD ini berfungsi untuk mengkode dan mengklasifikasi penyakit dan masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan dan sebagai informasi statistik. Jadi ICD juga sudah mengalami berbagai perubahan, dan yang paling terbaru adalah ICD-10 pada tahun 1998, dan ICD-10 ini juga sudah resmi dipakai di Indonesia. Berikut adalah referensinya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah langkah pemeriksaan psikologis, salah satunya diagnosa dan prognosa. Apa pengertian dan perbedaan diagnosa dan prognosa? Jadi diagnosis atau diagnosa merupakan suatu proses dalam menentukan penyakit atau kelainan yang dimiliki penderita dan mendeskripsikan pengobatan yang cocok berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi diagnosis ini menetapkan suatu jenis penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Sedangkan prognosis atau prognosa yaitu suatu ramalan tentang kemungkinan hasil dari suatu penyakit tersebut. Prognosis ini bisa baik, bisa mengarah ke baik, atau bisa juga mengarah ke hal yang buruk. Contoh seperti dokter mendiagnosis pasien menderita penyakit kanker setelah melakukan hasil pemeriksaan. Nah, prognosis yang dimiliki oleh dokter adalah pasien tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama, hanya dapat bertahan hidup selama beberapa bulan saja. Kalau prognosis yang baik, misal dokter memiliki prognosis yaitu pasien akan sembuh dalam beberapa minggu atau beberapa hari, seperti itu. Berikut adalah referensinya. Lalu pertanyaan ketiga yaitu berikan contoh gangguan yang termasuk dalam aksis 5 atau mengenai level keberfungsian saat ini atau Global Assessment of Functioning atau GAF. Jadi GAF ini adalah skor dalam gangguan dalam aksis 5. Skor 100 sampai 91 yaitu tidak menunjukkan gejala, tubuh berfungsi secara maksimal sehingga tidak ada masalah yang perlu ditanggulangi. Misalnya tidak pernah lepas kendali. Skor 90 sampai 81 yaitu gejala minimal, tubuh berfungsi cukup baik dan puas dan tidak lebih dari masalah harian yang biasanya.
misalnya seperti kecemasan ringan. Skor 80 sampai 71, gejala sementara dan masih dapat diatasi. Misal seperti kesulitan berkonsentrasi dan tertinggal dalam bidang akademik. Skor 70 sampai 61 yaitu gejala ringan dan menetap. Disabilitas ringan dalam fungsi tubuh, tapi secara umum masih baik. Misal seperti insomnia ringan, sesekali membolos sekolah dan mencuri. Skor 60 sampai 51 gejala dan disabilitas sedang, misal seperti sesekali mengalami serangan panik, ucapan berbelit-belit, dan berkonflik dengan teman atau rekan kerja. Skor 50 sampai 41 gejala dan disabilitas berat, misal seperti obsesi yang parah dan tidak dapat mempertahankan pekerjaan. Skor 40 sampai 31 yaitu beberapa disabilitas berhubungan dengan realita dan komunikasi, dan disabilitas berat dalam beberapa fungsi tubuh. Misal seperti ucapan yang dikeluarkan tidak logis, depresi, memberontak di rumah, dan gagal dalam bersekolah. Skor 30 sampai 21 yaitu disabilitas berat dalam komunikasi dan hampir semua bidang tidak berfungsi. Misalnya seperti bertindak dengan tidak pantas, menetap di tempat tidur sepanjang hari sehingga tidak ada pekerjaan yang dikerjakan. Skor 20 sampai 11 yaitu bahaya mencelakai orang lain dan disabilitas sangat berat dalam berkomunikasi dan mengurus diri sendiri. Misal seperti upaya bunuh diri tapi tidak mengharapkan kematian dan perilaku mencoreng kotoran dan bisu. Skor 10 sampai 1 yaitu pasien lebih serius, misal seperti kekerasan yang dilakukan secara berulang dan bunuh diri dengan ekspektasi yang jelas akan kematian. Sedangkan skor 0 ada informasi tidak memadai. Berikut adalah referensinya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Sinda Nura Najmin Nisa, NIM 30701900053. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatonah Ayu Dinar Melati. Pertanyaan yang pertama, jelaskan metode flooding pada pemaparan bertahap atau gradual exposure. Jadi, metode flooding ini sendiri merupakan salah satu metode dari terapi perilaku yang menangani penderita fobia. Jadi, metode flooding ini bertujuan untuk menghilangkan rasa takut dalam diri penderita. Dengan cara, klien ini dihadapi secara langsung stimulus yang menjadi sumber ketakutannya. Sumber ketakutannya ini bisa berupa objek, bisa berupa benda, situasi, atau yang lainnya. Jadi, dengan dihadapi secara langsung, individu ini, si penderita ini bisa memikirkan bagaimana cara untuk beradaptasi dengan fobia yang dimilikinya dan bisa mempersiapkan dirinya ketika suatu saat nanti ia akan dihadapi secara langsung apa yang menjadi fobianya tersebut. Lalu, teknik dalam metode flooding ini ada dua. Yang pertama ada teknik imaginary, yaitu membayangkan situasi atau objek yang ditakuti. Jadi, teknik imaginary ini penderita diminta untuk membayangkan apa yang menjadi fobianya, apa yang menjadi hal yang ditakutinya. Lalu penderita juga diminta untuk memikirkan bagaimana akibat jika ia memiliki fobia yang dimilikinya tersebut. Contoh seperti penderita fobia kucing. Jadi penderita diminta untuk diminta untuk membayangkan ia menggendong kucing, mengelus kucing, mendekati kucing, seperti itu. Lalu diberitahu akibatnya jika ia memiliki fobia kucing.
kucing itu keberadaannya dapat ditemukan di mana-mana, dan pasti setiap hari kita akan menemukan kucing. Jadi jika penderita memiliki fobia terhadap kucing yang mana setiap hari dapat ditemui, baik di jalan maupun di gedung-gedung, itu justru akan mengganggu kegiatan sehari-harinya sendiri, seperti itu. Lalu teknik yang kedua ada in vivo, atau yaitu menghadirkan stimulus yang ditakuti. Nah, setelah penderita diminta untuk membayangkan, penderita selanjutnya memasuki tahap dihadirkan langsung secara langsung apa yang menjadi fobianya tersebut. Contoh seperti fobia kucing seperti tadi, ia diminta berhadapan secara langsung dengan kucing. Nah, tugas dari terapisnya itu adalah mengawasi dan mengamati bagaimana perubahan sikap yang terjadi pada diri penderita, seperti misal pada periode terapi awal, penderita mengalami seperti gemetar tubuh yang hebat, keringat yang berlebihan, rasa cemas di raut mukanya. Lalu setelah berbulan-bulan melakukan terapi tersebut, terapis juga mengamati misal seperti perubahan yang signifikan dalam diri penderita, misal seperti penderita sudah tidak mengalami gemetar, wajah sudah tidak cemas, dan lain sebagainya. Berikut adalah referensinya. Lalu pertanyaan yang kedua, terdapat dua teori tentang hubungan akulturasi dengan penyesuaian diri, yaitu teori peleburan atau melting pot teori dan teori bikultural atau bikultural teori. Berikan contoh dari teori tersebut. Menurut Griffith, dalam Nevitt, Ratus, dan Green tahun 2005, terdapat dua teori tentang hubungan akulturasi dengan penyesuaian diri. Yaitu yang pertama ada teori peleburan atau melting pot teori. Jadi teori peleburan ini menyatakan bahwa adanya proses akulturasi dari kebudayaan asli dengan kebudayaan yang ditempatinya sekarang. Seperti contoh pada masyarakat Hispanik Amerika. Masyarakat Hispanik Amerika itu aslinya adalah warga Spanyol yang pindah ke Amerika. Nah, masyarakat Hispanik Amerika ini nantinya akan melebur. Jadi dengan melebur dengan kebudayaan Amerika, dengan seperti contoh mengubah bahasa pokoknya sehari-hari yang dulu adalah bahasa Spanyol, kemudian diganti menjadi bahasa Inggris. Dan juga masyarakat Hispanik Amerika juga ikut menerapkan kultur-kultur yang ada di Amerika. Lalu yang kedua ada teori bikultural atau bikultural teori. Jadi teori ini mengatakan bahwa adanya memadukan dua kebudayaan menjadi satu, seperti masyarakat imigran. Jadi masyarakat imigran cenderung biasanya tetap menerapkan kebudayaan aslinya, tetapi juga tetapi kebudayaan aslinya ini dipadukan dengan kebudayaan yang ditempatinya sekarang. Seperti itu. Berikut adalah referensinya. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana penerapan coping stress pada problem focus coping dan emotion focus coping? Jadi, coping stress ini ada dua. Yang pertama ada problem focus coping. Jadi, problem focus coping itu jadi
individu dihadapkan secara langsung apa yang menjadi sumber stresnya, apa yang menjadi sumber permasalahannya. Dan dengan begini, individu juga bisa memikirkan bagaimana cara yang terbaik agar permasalahan yang dihadapi ini selesai. Nah, problem focus coping ini bisa diterapkan pada pelajar yang merasa stres akibat deadline tugas. Jadi deadline tugas yang ketika mendekati deadline tugas, biasanya pelajar itu langsung mengerjakan tugas yang dimiliki sebelum deadline tugas berakhir. Lalu yang kedua ada emotion focus coping. Emotion focus coping ini lebih mengacu kepada emosional si individu. Jadi emotion focus coping ini seperti mengubah pola pikir, mengubah emosi individu, dan mengajak individu untuk melihat sisi baik dari permasalahan yang ada, agar tidak terus-terusan tidak terlalu memikirkan permasalahan yang dimiliki. Jadi emotion focus coping ini bisa dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapinya kepada orang lain untuk mengurangi beban masalahnya. Namun, emotion focus coping ini cenderung bersifat sementara karena tidak menghadapi masalahnya secara langsung. Jadi masalah itu tetap masih ada, hanya saja yang berubah adalah emosi dan pola pikir dari individu sendiri. Berikut adalah referensinya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.